Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kita, Mbah Ratno, Rintisan Soekarto. Beliau mengembuskan nafas terakhir tadi jam 4 lebih 28 menit. Sempat dikabarkan kritis kemarin siang sampai akhirnya Tidak kuat. koma ya tadi malam ya, dan akhirnya meninggal di jam 4 lebih 28 menit tadi pagi ya teman-teman. Beliau mungkin tidak kuat menahan luka yang terlalu parah yang di badannya, sampai akhirnya takdir mengatakan Mbah Ratno harus kembali kepada Sang Kholik. Saya mewakili keluarga besar Mbah Ratno, ya, bila mana mungkin ada tutur kata, tingkah laku yang salah, meminta maaf sebesar-besarnya. Semoga mendiang almarhum Mbah Ratno diterima segala amal baiknya, diluaskan kuburnya, serta ditempatkan di sisinya di dalam tempat yang paling indah, jannahnya Gusti Allah. Allahumma Amin. Amin. Saya pribadi juga meminta maaf kepada Mbak Ratno. Ya, walaupun perkenalan saya dan Mbak Ratno itu singkat, tapi pernah terjadi hal yang kurang mengenakan bersama beliau. Saya sempat memukuli beliau karena lantaran emosi. Ketika itu memang kondisinya sudah chaos. Marcel lagi dibawa ke Asupanting. Nah, Asupanting mengharapkan Mbak Ratno itu untuk diserahkan. Secara refleks, eh, saya menyuruh Mbak Ratno untuk keluar supaya digantikan dengan Marcel posisinya. Beliau tidak mau dan saya emosi. Sempat terjadi pemukulan di dalam mobil waktu itu. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Mbak Ratno ditempatkan di tempat yang terbaik. Tidak, saya tidak memaafkanmu. Terus, Mas, kira-kira tunggu medenyong ya. oh ya pasti kalau itu pasti. kena. Mohon, maksudnya ya sama, saya juga waktu dimasukin ke mobil juga emosi juga ya, sempat dekat sekali lah, saya ingat saja sekali atau dua kali, saya berkali-kali Mas saya. Nih Hel, tolong ganti sudut pandangmu mengenai hantu dan orang mati. Ya, tidak ada kaitannya. Maksudnya waktu lagi itu kan mendelik-mendelik kayak gini loh. Ya makanya tidak ada kaitannya hantu sama orang mati. Kalau memang berkaitan karena pikiranmu sendiri yang merasa ketakutan. Orang udah meninggal dunia di sana, bertanggung jawabannya berat pun pede-pedenya ngantuin kamu. Kamu penting apa di hidupnya? Kayak gitu, Mok. Ya, ya kan takon orang orang ngerti kan tak. Itu ya teman-teman ya. Ternyata pertemuan begitu singkat dan akhirnya Mbak Ratno di ujung kehidupannya itu menyerahkan diri agar kami semua itu selamat. Sebenarnya poin pentingnya di situ. Dan saya bersaksi bahwasanya Mbah Ratno di ujung kehidupannya itu sangat mulia dan baik ya. Walaupun kita belum bisa tahu, teman-teman, di sini apa yang telah diceritakan oleh Ana, ya, selaku sang pemimpin dari Asupanting itu sedang mencari darah yang disimpan oleh Mbak Ratno. Kami
belum sempat menanyakan itu karena kondisinya Mbah Ratno juga masih kritis. Saya pikir dan saya duga Mbah Ratno akan pulih dan sehat kembali. Ya, Ternyata Mbah Ratno harus kembali kepada Sang Pencipta ya teman-teman. ya mungkin Gusti Allah lebih sayang. Ya, saya minta waktunya sedikit untuk kita semua untuk mengirimkan Al-Fatihah lah. Satu kali lagi buat Mbah Ratno bikin bin San Sukarta. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon Mbah Ratno bin San Sukarta Al-Fatihah. Bismillah. Ternyata Mbah Ratno itu hidupnya sebatang kara, teman-teman. Beliau tidak memiliki istri, anaknya pun nggak tahu di mana. Punya anak satu sebenarnya. Informasinya terakhir itu menikah dengan orang Kawunganten. Namun setelah itu merantau keluar Jawa, hingga saat ini itu nggak ada kabarnya. Kami mengakses untuk mengabari anak kandung dari Mbah Ratno saja, Temannya sudah tidak aktif. sampai detik ini kita belum bisa menembus menuju ke sana. Di apa namanya Mas? Pulaunya apa itu? Sulawesi apa? Tenggara. Ternate mana Gun? Bukan Sulawesi kalau Ternate ya? Nah itulah. Ya itulah. Ya itu Ternate lah pokoknya. Ternate informasinya teman-teman. Ya. Jadi sumber air sudah dekat gitu. Sekarang ini kita posisi udah jam 10 pagi. Kita tadi habis prosesi pemakaman dan akhirnya kita berkumpul ini mengabarkan kabar duka ini ya teman-teman ya. Ya, dengan harapan Mbah Ratno almarhum banyak yang mendoakan. Kembali lagi ke permasalahan. Kita sedang mencari informasi lagi mengenai keberadaan darah yang sedang dicari oleh Asupanting, itu satu. Yang kedua, kita tidak memiliki waktu banyak karena dijanjikan jika selama 3 hari saya tidak bisa memberikan darah yang diminta oleh Asupanting yang disimpan oleh Mbah Ratno, mereka akan menganggap saya adalah musuh terbesarnya. Itu ya teman-teman. Ya wis yuk, lanjut. Diki telepon apa Sen? Mas Diki belum berangkat teman-teman. Mas, Jen. Ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Junet, Mas. Oh Junet ya. Anu pada kan di sini Mas ya. Ya sekarang pemakamannya Mbak. Oh iya pemakaman. Iya. Ya punten nggih Mas. Nyong kenal diri nyong Junet. Ya. Nah, nyong kan karo Mbah Ratno ya wis kenal suwe. Sedesa karo Mbak Ratno ya. Ya sedesa ya se-RT lah paribasane nyong ngomong adoh nang pinggir Mbah Ratno wong gunung ya nang dengan wong kota. Oh, tapi anu wis apa suwe? Ya wis apa suwe. Sing Oh. intine nyong ki anu kepriwe yo. Kanu nyong karo Mbah Ratno kenal perek. Ya. Nah nyong anu wong desa yo, jare Mbah Ratno nyong krungu almarhum nyong iki boleh tinjenengan pada jeneng makom nyong burung makom. Nah, intine nyong kan Mbah Ratno kenal karo nyong anu wong kluthuk lah wong desa. Maune kan utang piutang karo nyong Mas, di gue. Siapa yang hutang? Mbah Ratno itu yang hutang sama saya. Nah terus? Nah, saya minta wilayah pertanggungjawaban jenengan lah. Karena jenengan yang memakamkan Mbah Ratno. Setahunya ya saya tahunya jenengan keluarga Mbah Ratno gitu. Itu gimana Mas? Masalahnya hutang manakala itu kan ya gimana ya Mas? Orang yang sudah meninggal hutangnya harus dilunasin. Memang hutangnya berapa?
anu, Mas. Hutangnya sama saya jujur aja itu 7 juta. Banyak tuh. Baratno utang jenengan 7 juta. Iya, utang saya 7 juta. Nah, istri Astagfirullah. saya kan sekarang tahu katanya Mbak Retno meninggal, jadi saya mencari jenengan, mumpung ketemu jenengan ini di jalan ini baru pemakaman saya mohonlah untuk jenengan bertanggung jawab mengembalikan hutangnya Mbak Retno ke saya senilai 7 juta, Mas. Dah, keluarganya Mbak Ratno sih sebenarnya mana? Saya dengar itu nggak ada sih, pada di mana? Iya. Saya nggak tahu itu, makanya kan saya bingung. Yang tahu karena saya yang tahu Mbak Ratno meninggal, jenengan yang istilahnya Ngurusi. iya lagi mau memakamkan, ya saya tahunya keluarganya Mbak Ratno jenengan. Oh, kayaknya salah paham kayaknya Mas. Berarti Ini sebetulnya kami itu bukan keluarga dari Mbak Ratno. Kami kenal Mbak Ratno itu paling sekitar 1 mingguan. Belum lama, cuma sering bareng. cuma sering bareng nyatanya. Tapi ya saya kan ya wong saya kan nggak tahu apa-apa ya Mas, saya juga nggak kenal keluarga Mbak Ratno, wong saya juga satu kampung, tapi ya kelihatannya dekat ya dekat. Terima kasih silsilah Mbak Ratno saya nggak tahu. Tapi dalam prosesi pemakaman kan Iya, jenengan yang tanggung jawab. Saya tahunya yang jenengan saudara gitu loh Mas. Makanya saya minta tanggung jawab jenengan. Karena nggak mungkin kalau bukan saudara, nggak mungkin mau memakamkan gitu loh Mas. Menurut saya. Ya kalau sing memakamkan sih ya warga. Kalau saya kan ya memang tadi masalah biaya kami yang tanggung. Iya. Cuma ya karena sebatas saya kenal sama Mbak Ratno dan Mbak Ratno juga memiliki apa namanya hal baik lah untuk kami semua. Tapi kalau hutang piutang jujur Tidak kami tahu menau. Itu tahun berapa itu? Ya Hutang hampir sudah 4 tahun lah Mas. 7 juta. 7 juta ya. Pokoknya ya saya wong tahunya jenengan yang memakamkan, jenengan yang bertanggung jawab memakamkan, ya saya tahunya jenengan lah. Pokoknya saya minta diganti rugi utangnya Mbak Ratno ke saya. Masalahnya ya yang namanya utang Mas lah. Orang nunggal kan harus dilunasin. Nanti kan di akhiratnya juga gimana sih? Nah, waktu itu hutang buat apa sih? Pak Junaid? Ya dulu tuh katanya itu mau istilahnya buat persyaratan apalah itu katanya Astagfirullah. itu Mas. Oh, beli persyaratan. Ya, katanya beli persyaratan mau istilahnya ngobatin orang mana gitu, saya juga nggak tahu gitu loh. Jadi Terus? saya kan nggak enak ke situ bolak-balik sama istri saya terus sama saya, terus dia ya nggak tahu lah namanya itu ya menyembuhkan diri katanya saya punya ini lah, saya kan gak enak loh Mas bolak-balik ke rumah saya itu, ya saya pokoknya minta pertanggungjawaban jenengan selama lah kayak gitu. Mas, kalau misalkan dikasih apa Mas? Kan orangnya sudah diberikan kepada. Ya kalau masalah diiklasin sih gimana ya, kalau sedikit sih ya nggak apa-apa saya ikhlasin ya, itu Iya, kan iya. nominal 7 juta lah. Yo, istri saya yang mengasihkan, saya kan nggak enak Mas, istri saya harus pokoknya uangnya harus kembali lah gitu. Ya kalau perempuan memang Ya terus terang aja ini Mas Junaid, kita itu bukan saudara dari Mbak Ratno. Kalau misalnya perihal hutang piutang, yang tahu waktu itu kan cuma jenengan sama Mbak Ratno. Kita mana tahu masalah kayak gitu. Dan uang 7 juta itu, ya kalau sekarang kami masih hitungannya masih bocah, uang 7 juta dari mana Mas? Pokoknya saya nggak mau tahu lah. Wong ketahuinya saya jenengan yang bertanggung jawab memakamkan. Saya dengar-dengar dari tangga Teparo katanya jenengan yang itu membiayai semuanya. Jadi saya pribadi ya jujur aja, berarti jenengan kan orang yang bertanggung jawab ke Mbak Ratno gitu loh. Itu gimana lah? Pokoknya saya minta dikembalikan uang. Ya biaya pemakaman saja nggak sampai 7 juta. kayak gini. Kan itu kan bukan nominal sedikit ya Mas Junaid. Iya. Ya paling enggak kan 7 juta kan kita harus cari. Iya. Atau mungkin nanti kita rempuk dulu. Nah, setelah ada mungkin 1 bulan atau 2 bulan baru bisa mengembalikan. Oh ya enggak Mas, pokoknya saya mumpung ini masih ketemu di sini, saya nggak tahu jenengan posisinya ke rumahnya di mana, kan saya susah Mas lah. Pokoknya harus sekarang aja. Kayak gitu Mas, diselesaikan lah, monggo. Ya, Ya. waktu
meminjam itu saksinya cuma istri. Iya, cuman istri sama saya gitu loh. Makanya Punten ya Mas, maksudnya iya. ini kan saksi juga. Kita nggak tahu ya Iya. asal usulnya loh. Iya. Yang ditakutkan kan punten Mas, Iya. bukan mau berpikir negatif sama jenengan. Iya. Ya kan banyak juga kalau hal-hal seperti itu memanfaatkan kan juga. Ada oknum yang kayak gitu. Kita takutnya kayak gitu. Kalau misalkan jenengan ada saksinya, ada buktinya waktu Mbak Ratno meminjam kan itu malah lebih enak kayak gitu loh. Ya nggak ada saksinya jujur aja, tapi saya bicara jujur lah. Saya buat apa bohong ke jenengan. Pokoknya kayak gitulah. Iya. Pokoknya karena saya istilahnya ngomelin saya terus, pokoknya harus dapat gitu. Kalau kayak gitu maksudnya kayak jenengan kayak gitu kan saya sulit bicaranya Mas karena nggak ada saksi. Tapi ya saya jujur lah, sumpah demi Allah itu utang sama saya 7 juta. Makanya ya saya pokoknya jenengan yang harus tanggung jawab semua. Monggo. Ya kalau kita pikirkan bulan besok apa 2 minggu lagi apa nggak Ya bisa? udah bisa Mas, kayak gini aja lah. Pokoknya jenengan bawa HP sini, HP-nya saya pegang. Harga berapa nanti lah saya, ini orang 3, sini HP-nya saya ambil semua. Kalau kayak nggak kayak gitu ya ribut lah pokoknya. Saya udah ngomongin sama orang desa sini kok. Malah jadi Ribut gimana sih? Peninggalannya Mbak Ratno ini aja dibawa. Iya, Ya, Nggak mau Mas. ini asli dari Mbak Ratno. Ya, Cuma ini jenengan tahu peninggalannya sendiri kalau keris di Indonesia kan mungkin masih banyak peminatnya. Di monggo, kayak saya rasa ini 20 juta laku. Enggak, saya nggak mau keris, pokoknya saya maunya ya itulah paling ya HP enggak apa-apa sini 3. Nanti HP 3 itu di harga 1 HP 2 juta enggak apa-apa, yang 1 juta saya ikhlasin udah enggak apa-apa. HP kami Cina semua, Mas. Ya enggak apa-apa lah pokoknya HP aja. Itu saya tapi jangan dijual. enggak, saya nanti Gimana? pegang lah nanti untuk istilahnya jaminan saya. Nanti kalau manakala kau itu jenengan sudah ada uang, oke lah kesini lagi ke makam, ketemu di makam ya enggak apa-apa itu. Waduh, Gimana itulah pokoknya saya harus dapat apa yang harus saya bawa ke untuk KTP aja ya, KTP ya. KTP nggak mau istri saya, nggak ada nilainya lah. KTP kan bisa bikin lagi. Ya bikin lagi, tapi kan repot kan. Maksudnya HP kan kalau ada HP itu harganya. Ya nggak mau mengutangnya 7 juta sama saya. Ya. Jujur saja saya tadi sudah itu sama rembuk-rembuk sama tetangga Paro. Ya dia juga dengar-dengar ya udah ya mempercayai saya orang jujur di desa jujur aja. Ya nanti kalau itu ya pokoknya ayo kita rame-rame nggak apa-apa gitu orang desa ya monggo lah terus jenengan. Pokoknya saya minta HP-nya jenengan aja biar jenengan itu nanti pulang aman. Maksud rame-rame siapa Mas? Masih rame-rame Kalau ya. misalkan kita nggak mau diapain? Iya, diramein. nanti semuanya. Oh, kalau sekalipun urusan sama aparat, kami tetap menang, Mas. Kami nggak tahu Ya masalah perihal aparat itu. nggak tahu lah pokoknya itu saya sudah mempakan warga di sini nanti kalau jenengan keluar dari ini pemakaman langsung jemput rame-rame. Kayak gini Pak. Saya kan posisi lagi ada urusan. Umpama nanti sore bagaimana? Nggak bisa Mas lah. Kalau nggak sore nggak bisa sekarang lah. Pokoknya terserah jenengan lah. Pokoknya mintanya saya sekarang Mas. Sekarang kalau kok bener-bener yang bawa uang udah HP-nya saya ambil semua 3. Oh, HP buat komunikasi sama istri, sama saudara, malah mau diambil. Ya nanti sore ditebus ya. Iya siap. Nanti ke apa ke Mas? rumah RT-nya enggak apa-apa. Tebus-tebus priwe. Urusannya dewek. Ya monggo nanti Ya, maksudnya resikonya kasihan diambil Mas. jenengan. Pokoknya monggo. Itu tas saya sudah. Oh, iya, aja main hakim juga. Ayo ngomong kamera. Ribet sih. Sudah sini HP-nya nanti KTP. enggak mau kalau KTP saya kalau jenengan
mau istilahnya nanti pulang, monggo cari uang, nanti setelah dapat uang ke rumah saya enggak apa-apa. Ya jenengan kan utang urusannya sama Mbak Ratno. Ya ini punya Mbak Ratno, dunianya cuman ini. Saya nggak mau masalah itu, masalah istri saya juga nggak mau. Loh saya juga nggak mau ngurusin utangnya Mbak Ratno. Ya monggo terserah kalau jenengan. Ya terserah. Terserah. Mau ya silakan, ini harus dibawa silakan, dijual 20 juta laku. Saya nggak mau kalau keris kayak gitu, saya nggak suka, nggak percaya sama barang-barang kayak gitu lah. Pokoknya mintanya saya HP jenengan lah. Karena warga sini sudah menginfokan sama saya semua bahwa jenengan itu sudah istilahnya yang tanggung jawab penuhnya sama Mbak Ratno sampai pemakaman itu sebagainya. Iya, tanggung jawab pas lagi pemakaman. Iya memang yang tanggung jawab itu kami. Tapi biaya pemakaman saja tidak sampai 7 juta, Mas. Itu hanya keluar uang 2.500.000. Ya monggo itu terserah jenengan lah. Pokoknya saya mintanya uang saya kembali karena istrinya yang lagi yang terus saya sudah koordinasi sama kakak adik yang sebelah. Kan istrinya jenengan yang reyang, istrinya saya enggak. Nanti HP-nya saya yang dibawa, istri saya yang reyang nanti. Gimana sih, Mu? HP itu buat komunikasi sama anak, sama istri. Waktu saya lagi keluar, mau diambil sih gimana? Ini nanti sore saya akan pulang dan ke rumah jenengan lagi ke RT. Ya mau RT ya. Ini jenengan bawa HP saya saja, Bu. HP teman-teman saya tanya nggak usah. Ya nggak bisa Mas, harus semuanya. Kalau HP-nya jenengan sini HP-nya jenengan. Karena nominal HP ini kan berapa? Cuma 2 juta. Berapa? Nah utangnya kan 7 juta. Kalau HP 3 kan 6 juta, taruhlah lah. Udah saya ikhlaskan 1 juta enggak masalah. Satu HP sama satu keris. Nggak mau, kalau Monggo. itu nggak mau, Mas. Pokoknya saya mintanya HP jenengan sini berdua. Ini yang satu. Ya aku sih wis ben lah. Nanti sore tak ambil. Ya monggo. Kalau jenengan bohong ya Ya silakan ke rumah Pak RT, enggak apa-apa besok. Ya monggo. Sore nanti jenengan ambil HP-nya. Ini HP-nya tapi saya minta 3. Kalau 1 ya nggak kuat Pak lah. Saya nanti diomelin istrinya terus. HP 1 berapa? Harganya paling maksimal 2 juta. Ya paling kan. Yo, sini pokoknya HP-nya. Kemarin bisa tangkap iki. Kenapa? Pemikiran. Ini serangan aja HP-nya. Ya, kemudian bisa ketangkep nih sobat. aku ya 1 dulu cukup Pak, nanti kan sore saya. Bisa Mas, ini Gerakan itu. masalahnya saya kan nggak tahu rumahnya jenengan, posisinya di mana. Nanti istri saya yang nguring-nguring terus sama saya, saudara saya. Kemarin habis gledek. Oh yang ini ya mau kurung dulu. Jangan. Yo. Iya. Anu punten jenengan ini. Nongen sudah lah, delong nang lagi. Wis. Ya HP nih. Ini HP-nya. Ini. Loh, yang orang rila nyongta. Ini HP-nya bisa dipegang Mas, 3 ini. Ya taruhlah ini di mahal-mahalnya 2 juta, 3 kan 6 juta. Kalau jenengan nanti sore nggak ke rumah saya ya udah saya ikhlasan 1 juta lah. Mbak Ratno biar. Ikhlas tak kabeh, ikhlas 1 juta. Ngutang 7 juta sama saya. Ya udah nanti sore ketemu di Pak RT ya. Ya siap Mas. Mas Junet. Mas Junet saya ya monggo ke rumah Pak RT nggak apa-apa. Ya wis yo. Ya terima kasih Mas. Sore besok tebus. Ya siap monggo. Ya, Assalamualaikum. salam. Delau li telung HP gue. Ya kan? Kita nggak apa-apa. Tangkap bok jelas nggak sih? Belanjani antemi. Apa? Resiko ya aku. Lah, ini udah ribet. Kamu seperti welcome ini gua. Itu lagi ini gua apa? Aku tuh bingung nggak ngerti. HP ku dodol lagi. Baik teman-teman, ya. Saya ingat terhadap ucapan yang diucapkan oleh penghuni keris ini. Siapa namanya kemarin? Saya belum sempat nanya teman-teman ya. Nggak menyebutin namanya, bisa pertama ketemu yo. Itu cuma ngobrol-ngobrol komunikasi biasa sih. Ya makanya kemarin ya sempat bertemu 2 kali sama saya nggak. Tapi nggak sempat nanya.
Ya, ini ya kodamnya Mbak Ratno. Siapa tahu Mbak Ratno sebelum meninggal itu menitipkan sebuah pesan terakhir atau petunjuk untuk kita. Biasanya kan kalau masih, Iya, iya. ya kan? Mhm. Coba kita mau tarik dan tanyai terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, ya. Siapin, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa manusia? Assalamualaikum. Salam. Sebelumnya saya berterima kasih pada kalian. Walaupun di antara kalian dan Barat sering terjadi percekcokan. Namun pada di ujung kehidupannya dan di kematiannya, kalian mau dan ikhlas untuk merawat jenazahnya. Saya berterima kasih kepada kalian. Sebenarnya, saya ingin bertanya kepadamu, namamu itu siapa? Nama saya Lirmodro. Firmodro. Nah, Nah, baru saya tahu. Dari kemarin saya tidak tahu. Firmodro. Ya mohon maaf, mungkin terlalu cepat saya untuk memanggilmu dalam kondisi yang seperti ini. Namun percayalah, semakin kita cepat menyelesaikan urusan, Maratno akan tersenyum bahagia di alam sana. manusia, sejujurnya untuk saat ini, sebenarnya saya ingin sendiri. Saya masih tidak menyangka pertemanan saya, persahabatan saya dengan Baratno akan terjadi sesingkat ini. Begitu banyaknya sudah dilalui oleh saya dan Baratno. Ini terlalu berat untuk saya alami. Namun, takdir itu yang paling baik. Kita Saya harus tidak tahu. mengikhlaskan. Wirmodro, apakah sebelum Mbah Ratno meninggalkan dunia ini menitipkan sebuah wasiat atau pesan terhadapmu? Beliau tidak meninggalkan pesan apapun untuk kalian. Bahkan untuk saya pun tidak. Tetapi asal engkau ketahui manusia, sebenarnya meninggalnya sahabatku itu ataupun Baratno itu sebenarnya bukan disebabkan oleh serangan dari Asupanti, Lalu, melainkan karena hal lain. hal lain apa maksudmu? Baratno terikat sebuah perjanjian yang dilakukan dulu ketika sebelum pembantaian itu. Baratno terikat perjanjian. Perjanjian itu yang menyebabkan Baratno meninggal dunia sekarang. Maksudmu perjanjian apa? Ini semua ada hubungannya dengan Supanti. Tetapi saya juga tidak bisa menceritakan ini terhadap kalian juga. Karena baik Baratno maupun saya
kita sama-sama terikat oleh perjanjian itu. Sebenarnya semua sudah diketahui. Namun saya tidak bisa menceritakan. Tetapi manusia, kalau kau menyuruhku untuk bunuh diri, mohon maaf, saya tidak bisa lakukan. Lalu resikonya jika kau menceritakan, Saya akan menyusul Mbak Ratno oh, ke alam baka. berarti perjanjian itu ditujukan barang siapa melanggar atau memberitahu hal ini terhadap makhluk lain, itu akan terbunuh maksudnya. Iya, benar. Sekalipun kamu. Sekalipun saya, semua yang mengetahui cerita yang bersangkutan dengan Asupanti, semua dari mereka terikat dengan perjanjian yang sama. Saya rela untuk menceritakan, kalaulah ini untuk kebaikan, saya rela untuk menceritakan dan saya rela untuk menyusul Mbak Ratno sebagai Bakti. bakti, sebagai nilai kebaikan di dalam hidup saya. Mungkin saja dengan saya menceritakan hal itu, saya bisa menemani Mbak Ratno di tempat yang layak dan di tempat yang semestinya dia dapatkan dan saya harapkan. Seperti ini. Jika memang resikonya seperti itu, alangkah baiknya kita pikirkan lebih dahulu. Jangan sampai di dalam kehidupan ini kita itu pasrah dan mati konyol. Iya, saya tahu. Tetapi bukankah kalian hanya diberi waktu sebentar? Kalian diberi waktu hanya 3 hari. Dan 1 hari sudah terlewati hari ini. Berarti kalian hanya memiliki sisa waktu 2 hari manusia. Sudah tidak ada waktu lagi. Ya, kalaulah mungkin kisah hidup saya dan Waratna harus sama. Dan ini adalah jalan yang terbaik. Saya siap. Kapanpun. Jangan Lilbodro. Kayak gini, ya. Di dalam kehidupan ini, yang paling baik itu yang mempertahankan hidupnya. Tuhan memberikan sebuah masalah berikut dengan solusinya. Betul. Kamu sabar lebih dahulu. Saya juga tidak akan pernah memaksakanmu dan mau mendengarkan ceritamu jika memang kau mengambil sebuah keputusan untuk menceritakan hal ini terhadap saya, lalu ujung-ujungnya kamu mati. Lalu menurutmu, Tidak ada kemenangan yang sejati, ya, jika harus mengorbankan salah satu dari anggotanya. lalu menurutmu, apa yang harus saya lakukan yang terbaik saat ini? Doa. Berdoalah untuk Mbak Ratno dan dirimu sendiri. Semoga semua dosa-dosanya Mbak Ratno bisa diampuni. Dan semoga apa yang menjadi kebutuhan hatimu akan diberikan jalan yang lurus, yang luas, dan yang menenangkan serta nikmat. Manusia. Saya di kehidupan Mbak Ratno adalah separuh hidupnya. Begitu pula dengan saya. Adanya Mbak Ratno di kehidupan saya adalah separuh kehidupan saya. Ketika separuh kehidupan saya sudah meninggal dunia, saya sudah tidak ada artinya lagi.
itu karena kamu ego. Hmm. Ya. Oh, hidup tidak ada kaitannya dengan siapapun. Mati, hidup, hanya Tuhan. Jadi jangan menggantungkan kehidupanmu pada siapapun. Karena keegoisanmu itu. Ya. Jangan kau berpikir jika kau mengikuti jejak Mbah Ratno, bunuh diri, kau akan bersama tinggal di sana. Justru akan menimbulkan sebuah penyesalan yang sangat pedih. Betul. Yang namanya mati itu kan harus punya bekal. Apa iya urusan di dunia udah selesai semua, nanti kayak Mbak Ratno udah nggak ada, sudah meninggal malah ninggal utang. Salah satu contohnya kan itu. Kecuali di dunia udah urusannya udah selesai, mau mau menghadap ya silahkan, bekalnya udah banyak ya Mas Yo. Kau mengatakan apa tadi? Hutang. Iya, Mbah Ratno hutang. iya. Tunggu. Saya rasa ini ada kesalahan. Selama saya bersama Mbah Ratno, saya tidak pernah melihat ataupun mendengarkan Mbah Ratno berhutang kepada siapapun. Mungkin kepada ibadahnya iya. Karena sepanjang hidupnya Mbah Ratno, dia jarang-jarang untuk beribadah. Tapi, kalau yang kau maksud adalah hutang dari sebuah materi, saya tidak pernah melihat, bahkan saya tidak pernah mendengar Nih kamu Mbah Ratno itu hutang. jangan nutup-nutupin, walaupun kamu ikut Mbak Ratno itu jangan, kalau kamu harus ngomong jujur loh, nyatanya juga kayak gitu. Yang saya tanyakan di sini, hutang apa yang sudah dihutang Mbah Ratno? Dan kepada siapa dia berhutang? Sepengalaman saya dan sepengetahuan saya mengetahui persis bagaimana kehidupan dari Mbah Ratno sebagai tuanku. Dia tidak pernah sama sekali berhutang kepada siapapun. Kita mendapatkan informasi Mbak Ratno hutang untuk membeli persyaratan Menyembuhkan orang kepada Pak Junaid 7 juta. 7 juta. Kita tadi disuruh untuk mengembalikannya. Iya, dikira kita itu masih satu keluarga sama Mbak Ratno. Kita disita HP siapa namanya ya, benda yang kami punya yang ketika dijual itu bisa dapat materi atau duit untuk nyaur Mbak Ratno. Namanya itu Pak Junaid. Tadi habis ke pemakaman nyari kita nggak ketemu tadi di ujung sana jalan. Memang bajingan gitu. Kau tahu, Junaid adalah orang yang ketika dia ada masalah, Mbah Ratno ikut membantu menyelesaikan masalah dia. Dulu, hal semacam ini pernah dia lakukan. Ketika tetangga yang beberapa langkah dari rumahnya meninggal dunia. Dia mengatakan bahwasanya sang almarhumah memiliki hutang terhadap Junaid itu. Kalaulah memang sekarang dilakukan lagi, sudah bisa dipastikan berarti itu memang watak buruknya si Junaid. Saya akan menyelesaikan masalah ini. Mana Junaid? Ya, tidak tahu. Tidak tahu, ketemu di ujung jalan sana waktu mau masuk. Saya akan sembelih di tempat. Sebelum baiklah, saya akan cari Junaid. Percayalah, Tuanku Mbah Ratno tidak pernah berhutang sepeser pun kepada siapapun. Apalagi kepada Junaid. Dia adalah pembohong. Bawa nama Tuhan. Dan benda yang dia bawa, yang itu dari milikmu. Saya rasa sekarang sudah tidak bisa diambil lagi. Kalaulah kalian belum bertemu dengan Junaid. Masuk kita akan kejar si itu.
Ngandel. Net ya. Ngandel. Alamat bos. HP-nya hilang. Ora ana gambar iki kira ini. Ya maling yang ngele. Ya walaupun dewek oleh travel kan besar kemungkinan kan kabur Gun. Kok kelalen apa kepriwe? HP-nya dia kan sama Barat. Siapa? Sama si itu Junet. Junet. Justru itu tadi kita mendapatkan informasi si Junet itu pembohong. Itu mengada-ada mengarang cerita. Dulu pernah ada kejadian tetangganya meninggal, itu juga sama. Seolah-olah dari almarhum memiliki hutang kepada Pak Junet. Kita dapat informasi dari siapa? Si kodamnya. Lir Lir Bodro. Modro. Itu kodamnya, nama kodamnya. Astagfirullahaladzim. Nah, ini kita cari kemana? Hilang. Mulane Mas. Berarti semua pengakuan Junet bohong. Tadi kan sampai bawa sumpah demi Allah kok. Sumpah demi Allah pembohong, Mas. Apa disebut? Imbas dari wong terlalu baik kayak gini. Contohnya ngarepe dewek ya. Ya. Makanya kan aku mengingatkan bolak-balik Mas ya, walaupun wong bodoh ya, tapi kan kecurigaan ini memang harus perlu. Ya, untuk sekali-kali ada sekat loh, kewaspadaan ditingkatkan aja terlalu percaya karo wong, baik karo Apa ya wong. nyong ngerti? Bolak-balik dilomboni Rika gue. Apa ya nyong ngerti? Belajar dari yang sudah-sudah. Iya, Kek. Mengingatkan belajar yang sudah-sudah, keterompongan kayak gini. Alamat bos. HP-nya hilang. Ora ana gambar iki kira ini. Ya maling yang ngele. Ya walaupun dewek oleh travel kan besar kemungkinan kan kabur Gun. Kok kelalen apa kepriwe? HP-nya dia kan sama Barat. Siapa? Sama si itu Junet. Justru itu tadi kita mendapatkan informasi si Junet itu pembohong. Itu mengada-ada mengarang cerita. Dulu pernah ada kejadian tetangganya meninggal, itu juga sama. Seolah-olah dari almarhum memiliki hutang kepada Pak Junet. Kita dapat informasi dari siapa? Si kodamnya. Lir Modro. Itu kodamnya, nama kodamnya. Astagfirullahaladzim. Nah, ini kita cari kemana? Hilang. Mulane Mas. Berarti semua pengakuan Junet bohong. Tadi kan sampai bawa sumpah demi Allah kok. Sumpah demi Allah pembohong, Mas. Apa disebut? Imbas dari wong terlalu baik kayak gini. Contohnya ngarepe dewek ya. Ya. Makanya kan aku mengingatkan bolak-balik Mas ya, walaupun wong bodoh ya, tapi kan kecurigaan ini memang harus perlu. Ya, untuk sekali-kali ada sekat loh, kewaspadaan ditingkatkan aja terlalu percaya karo wong, baik karo wong. Apa ya nyong ngerti? Bolak-balik dilomboni Rika gue. Apa ya nyong ngerti? Belajar dari yang sudah-sudah. Iya, Kek. Mengingatkan belajar yang sudah-sudah, keterompongan kayak gini. Imbas dari Dari yang itu mah. nek jenengan ora awet disit, ya. Yang ora melungin kegawon dia apa ini. Iya, si Ngana mungkin si Marcel ngantemi malah. Nah, Ya nyong apa yang ngerti sedulur. Bojone yang telepon yakin. Aduh. Ini. Ada belane, Mbok ya. Wis ora apa-apa biasa. Jajal sekali-kali. Ya, paling sini. Ah benar. Domai jajal. Aku biasa domai, gawe soal ini domai. Ya. Aku bilang langka aku. Tang lagi akeh. Lagi priwe. Ini mau gimana? Aku punya cara. Adang Bayu. Emang dasarnya Bayu, Ya kalau pasti desanya di sana. Tapi kan ini tahu Junet siapa. Oh iya. Panik ikun. Kok ora baik gue. Udah balik apa Mas? Iya lah. Ini Mas. Kita ning umah ketemu. Wonge ngendi yo? Dah. Jangan. Mas Junet. Iya Mas. Lah, Ini jagung ini hitang ya. Lagi apa sih, Nika? Hitang ya. Mas, gue bare. ayo lemas. Iya ge. Anu lagi mitang ge ciu. Ciu Pak. Lagi mabuk. Ciu. Sebentar kita kaget tak aku balik. Lah, kayong nginume enak. Lagi Iya ge. Arep melu ciu sih ge anane ciu ge. lagi oleh akeh duit apa deh, Kak? Iya, alhamdulillah ge. Saya wingi anu ninggale Baratno ya
lumayan ya oli HP telu. Oh, HP-nya Iya. siapa sih? HP-ne kae mbu sapa maengi lah ora ngerti. Sedulure ya? Iya direpot. Apa-apane barat. Jaluk telu. Jadi jaluki ngapa? Ya kue biasanya karena kematiannya biasa lah golet-golet. Golet-golet. Karena kematian ada uang pada jombrestu kene wong ora kene kananya untuk golet-golet. Golet-golet pura-pura meninggal gue. Tang. Oh, pura-pura sing ninggal utang. Iya. Iya. Iya kue apa jenenge kue. Kayak sapa Baratno ninggal anu kesepuan dukun. Jadi kan kuene akeh mari ngene anu wong bundi ora. Yang pura-pura Baratno utang karo nyonge kuwe. Oh, pura-pura Ratno kuwi duwe utang Iya, bareng Rika, ndek terus utang Rika karo nagih. aku nagih. Ora li duit ya li HP telu. HP nak Sandra telu ning Ku yo. HP-ne kuwi. Ya HP-ne gari loro anu telu loro kiye. Siji Pinjemane rek ndi? dedol tuku ciu kiye ning yo. Arep mene iki gari semending ya kentong disit bae ning yo. Deleng HP-ne ayo main deleng. Lah, kiye HP telu kiye. Loro. Tuh, loro ya Ya, gari aku deleng loro. tombok Iya, bayar nang nyong kan lumayan. iya. Piraan ya, dodol pira? Wis pira kuwi jutaan ya kena ngono kuwi. Sejuta? Iya. Lah, ngono HP bekas ta ya. Berang lah. Hmm. 200. Jutaan Apanya, ya. Apa nih Nyung? Ah, jenengan tadi dijual di mana itu yang satu? Oh, yang satu itu dijual di jalan anu untuk beli ini sambil ke tempat yang jualan. Nggak kenal sama yang beli HP itu? Iya, nggak kenal wong di jalan. Aduh. Iya mas, bener Nyung kok. Ciumnya enak sih. Ciu enak ya Mas. Ini enak. Ngeplay, jadi ngeplay Mas. Iya. Yang satu dijual kemana? Yang satu Dijual di jalan raya tadi ketemu sama siapa nggak tahu itu karena saya. ciri-cirinya. Ya nggak saya nggak kan sudah lupa. Biasa kalau saya itu kalau ada kematian orang jauh ke sini ya saya daripada malah kan kelihatan orang saya pura-pura minjamin uang. Nah, saya malah halus. Sering apa Oh. jenengan melakukan seperti itu sering? Ya Kalau ada orang mati katakan langsung jenengan iya. datang. Ya lihat-lihat situasi kalau orangnya yang kifayah ke sini orang jauh-jauh itu biasanya saya manfaatkan gitu. Oh, baru pegawaian. Iya. Dapat berapa kalau satu ini target? Ya nggak mesti lah Mas. Kadang-kadang ya ada 2, ada 1 HP, kadang-kadang ada uang kayak gitu. Anu, Iya. itu jenengan kalau misalnya ada orang meninggal itu yang paling besar dapat berapa itu jenengan dari anu pura-pura apa nagih hutang? Ya nggak mesti Mas lah. Kadang-kadang ya lihat situasi yang kifayah ke makom. Kalau orangnya apa kelihatannya kaya-kaya itu pakainya mobil bukan orang sini orang yang nggak tahu saya ya biasanya ya saya dapatnya besar sampai 10 10 juta? iya sampai 10 juta saya mengajukan utangnya gitu. Oh, Nah, jenengan cerita ini si almarhum ataupun almarhumah punya utang sama iya saya iya utang sama 10 saya juta 10 gitu. juta nanti saya minta dikembalikan. Kalau ada uang ya biasanya uang, kalau nggak ada ya saya sita HP-nya kayak gitu. Sama kayak HP tadi. Iya. Jauh pengen diminta. Untuk bilang dalan kan wong langsung lunga. Eh, Oke. Iya iya Yang iya. bukan Nyong apa ora? Oh sama yo. Kasih Miki ketemu ning pinggir jalan. Yang HP-nya diminta sama jenengan. Oh lah ya iya Ambil iya. kuning ke, kuning ke. Iya. Minum baik minum ge si garisnya pentingnya. Lah Minum HP-nya Nyong endi? HP-nya mana kok? HP-ne siji wis didol, anu telu dol siji gari loro. Mau nang dalan yang arep tuku ciu ora ndek duit terus didol siji. Baru
ciu ge minum bae ge. Dari sepetil ge. Dari semending. Oh, gelas cuma mau dah temenan. Ya, entong ya, entong ya lunas engko HP yang hiji kae lo ya. Alah. Lu harga HP nggak setara sama ciu garisnya. Paling nggak Oh, ada 1 gelas kok lunas. biasanya kayak kayak gitu Mas. Kalau sudah ikut minum berarti yang udah hilang ya lunas Ah, ini kayak aja gitu. minum. Ah, Mending saya tadi nggak minum. Ada setara. oh, nah, yang udah dijual gimana lagi Mas? Tinggal 2 itu tadi. Kita balik ya. Ya, dikembalikan. Oh, tadi yang itu ya Kifaya Mbak Ratno ya. Iya, Oh, iya. mulane waras ya. Eh, Udah nginum. iya. Reling. Iya biasa Mas. Ya. Tuku kayak Iya. Hmm. mito ba ya? Oh, jangan nggak mau. Tutup itu nan. Jangan mabok kayak gini ya nggak sangar saya nuntut orang mabok lah. Ya, Iya. Mito apa Evercross kan ada itu murah-murah. Yang QWERTY tombolnya. Jangan kayak gitu. Iya Mas. Harusnya tadi atau HP-nya yang lebih gede malah HP itu Ah. dijual. Ya saya nggak tahu HP, tahunya ya yang mau beli ini HP Sio, apa ya. mabok, Iya. sio, Jual mabok. berapa sih itu? Ah, Jual berapa jual tadi? sama orang yang lewat tadi di Berapa? jalan. Ya nggak tahu siapa lah, orang lewat saya Duitnya bingung. dapat oli pira duitnya. Duitnya dapat 1 juta, saya beli minuman Ya itu. kemecap deh HP musuh-musuh teman Mas. Terus beli ciu tadi sama teman saya sudah